Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang pembahasan kita tentang Kitab Jinayat. Kitab Jinayat. Pernah dengar kata jinayat? Belum pernah? Jinayat. Polis Diraja Malaysia menangkap 3 orang penjenayah. Penjenayah itu dari jinayat. Jinayah kriminal. Penjenayah penjahat. Kitab Jinayat, hukum yang terkait dengan kriminalitas, pembunuhan, penyiksaan, atau buat di situ di samping pidana, hukum pidana Islam. Pidana, garis miring, kriminal. Tafadhali, silakan baca. Kitab Jinayat. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang. Membunuh orang. Cara membunuhnya apakah dengan cara tembak pistol atau dengan cara bacok parang panjang, samurai, atau dengan cara benda tumpul gagang cangkol. Yang penting menghilangkan nyawa orang. Terus Melukai. melukai. Apakah dengan pisau silet? Apakah dengan pedang? Apakah dengan tombak? Luka orang. Datang melapor ke pengadilan. Saya terluka Pak Hakim. Ditengok sama hakim dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak ada luka. Hatiku yang terluka. Tak bisa. Lukanya itu mesti luka yang jelas. Memotong anggota tubuh. Main-main pisau silet, letak sini, tembak. Cus, kena telinga kawan. Hilang telinga sebelah. Lemparkannya. Kau macam-macam nanti kulemparkan golok nih katanya. Goloknya lepas, gagangnya terpegang. Hilang tangan orang. Gimana hukumnya itu? Menghilangkan manfaat badan. Tak putus tangannya, tapi uratnya putus. Sehingga manfaatnya tak bisa bergerak lagi. Lumpuh. Menghilangkan salah satu panca indera. Panca indera. Mata, telinga, hidung, anggota tubuh. Panca 5. Indera, 5 anggota tubuh yang bisa merasakan. Indrawi. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Ingkar maksudnya situ kafir. Buat lingkari ingkar, kafir. Ingkar ajaran Islam, kafir. Karena kejinya perbuatan itu juga untuk menjaga keselamatan dan ketetapan umum. Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang setimpal dengan kesalahan yang besar itu. Yaitu hukum berat di dunia, dimasukkan neraka di akhirat. Waman siapa? Yaqtul, membunuh. Mu'minan, orang beriman. Muta'ammidan, sengaja. Fajazauhu, balasannya. Jahannam, Neraka Jahanam. khalidan, Kekal. kekal. Fiha, di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah marah. Wa la'anahu, dilaknat Allah. A'addalahu, disiapkan Allah untuknya. Azaban azima, azab azim, besar. Kalau membaca Quran begitu caranya. Jangan baca semua baru terjemah. Tak dapat bahasa Arabnya. Baca potong-potong. Pakai metode itu. Siap? Insya Allah. Kalau ditanya insya Allah, jangan siap. 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 Ya ayyuha, hai orang allazina, orang-orang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, kisos, Kisos. hukum kisos,
Hukum kisos, nyawa balas nyawa, luka balas luka, gigi balas gigi, mata balas mata. Asinnu bisinni, dipatahkannya gigimu, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya matamu, cucuk pula biji mata dia. Fil qatla, bunuh, dibunuhnya saudaramu, bunuh pula saudara dia. Tapi bukan langsung balas, melalui hakim. Bagi yang membunuh tergantung 3 macam hak. Hak Allah, hak ahli waris, hak yang dibunuh. Apabila dia bertobat dan menyerahkan diri kepada ahli waris, dia terlepas dari hak Allah dan ahli waris. Baik mereka melakukan kisos ataupun mereka mengampuninya. Dengan membayar diat atau tidak, sesudah itu tinggal hak yang dibunuh. Nanti akan diganti Allah di akhirat dengan kebaikan. Hak Allah, taubat. Hak ahli waris, minta maaf. Ahli waris tak mau maafkan. Aku tak mau maafkan. Udah kau hilangkan nyawa anak kami, maka nyawa kau mesti hilang juga. Mau tak mau, maka mesti dihukum bunuh. Cara membunuhnya dengan cara dipancung. Ada kuih namanya kuih pancung. Pernah nggak makan kuih pancung? Kenapa disebut kuih pancung? Dipancung kepala kuih itu rupanya. Pembunuhan ada 3 cara. Baca. Pembunuhan ada 3 cara. 1. Betul-betul disengaja, yaitu dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya itu dengan perkakas yang Perkakas, dalam lingkari perkakas alat yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Lama betul lampu merah di depan mall. Mobil di depan tuh lambat betul. Dia sedang emosi, cabutnya pistol, tembakannya, bam! Sengaja tuh. Betul-betul sengaja. Yang biasa dipakai alat itu memang untuk membunuh. Kecuali alat itu tak biasa dipakai untuk membunuh. Misalnya pena. Main-main lempar-lempar. Dilemparnya kawannya di sebelah. Tuh, pas kena di sini, mati. Apa biasa dipakai spidol untuk membunuh? Tidak. Maka itu bukan hukum. Itu membunuh tak sengaja. Kulempar kau ya? Kulempar ya? Lemparlah katanya. Tuh, mati. Itu bunuh tak sengaja. Memang ajalnya udah sampai. Tapi tetap dibawa ke pengadilan. Hukum ini wajib dikisos. Betul-betul disengaja. Alatnya itu memang mematikan. Berarti dia wajib dibunuh pula. Kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diat. Atau dimaafkan sama sekali. Kalau dia membunuh pakai pistol, apakah dia dibunuh juga pakai pistol? Dibunuh dengan cara dipancung. Gua macam-macam, pancung kau nanti. Salah, pancung itu bukan dari depan. Pancung itu dari belakang. Tuk. Kalau yang dari depan itu motong ayam. Nengok kalian motong kambing kemarin? Berani? Hebat. Allah memberikan hukuman yang begitu berat juga guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum. Memang hukum terhadap orang yang salah terutama adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan terjadi lagi perbuatan. Dengan berhentinya perbuatan yang buas itu, maka manusia akan hidup sentosa, aman, tentram, sehingga membuahkan kemakmuran. Walakum fil qisasi hayatun. Lakum bagi kamu. Fil qisas dalam hukum kisos. Hayatun ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang berpikir. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tattaqun, takut pada Allah. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Wah, dalam hukum kisos itu orang dibunuh kan? Dalam hukum kisos itu orang dibunuh kan? Kenapa dibilangnya dalam hukum kisos ada kehidupan? Mestinya dalam hukum kisos itu ada kematian. Karena ada orang mati. Kenapa dibilangnya dalam hukum kisos itu ada kehidupan? Karena dengan dilaksanakannya hukum kisos itu, orang lain jadi takut untuk membunuh. Maka pembunuh itu kalau dipakai hukum Islam meminimalisir kriminalitas. Sekarang orang membunuh masuk penjara. Menyediakan penjaranya lagi.
Sampai di penjara jual narkoba pula dia. Membuat kriminal baru. Anggaran untuk makannya lagi sampai mati. Membayar sipir. Sekarang sipir, petugas penjara tak cukup saking banyaknya kriminal. Maka beberapa penjara terjadi kebakaran. Kenapa? Mereka tidur di dalam, berdiri tidurnya. Pernah kalian tonton berita? Satu kamar yang mestinya 10 orang diisi 100 orang. Tidurnya pun macam tak bisa lagi telentang, paksa miring, saking penuh. Akhirnya mereka bakar dinding, mengamuk. Beberapa penjara lari kriminal. Menghabiskan anggaran negara saja. Maka yang paling cocok hukum Pancong. kau mati. Ojo dikeplaki pateni ae. Oh, iya. Nomor 2. 2. Ketaksengajaan semata-mata. Tidak sengaja. Misalnya seorang melontarkan suatu barang yang tak disangka akan kena pada orang lain, sehingga menyebabkan orang itu mati. Atau seorang jatuh menimpa orang lain, sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Tempat tidur 2, satu di atas, satu di bawah. Kawan tuh ngapal di bawah. Innallaha la yastahi an yadriba malam. Pup, tertimpa tidur dia. Mati. Bawa ke pengadilan. Kau tembak dia, tidak Pak Hakim. Kau pancung dia, tidak Pak Hakim. Kenapa dia mati? Tertimpa aku Pak Hakim. Hukum pembunuhan yang tak sengaja ini tak wajib kisos. Hanya wajib membayar diat, denda yang enteng. Denda ini wajib kan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Dia tidak dibayar denda, keluarganya membayar. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa 3 tahun. Berapa dendanya rupanya? Dendanya 1000 dinar. Buat diat tuh kurungi 1000 dinar. 1000. Pertanyaannya, berapa rupiahkah 1000 dinar? Angkat tangan. Siapa yang paling cepat menghitung? Berapa rupiahkah 1000 dinar? Waktunya dikasih 5 menit. Berapa rupiahkah 1000 dinar? Meneketehe. Ketahuan. Dapat 1000 dinar itu berapa rupiah? Kata dia 4.250.000. Jadi siapa yang membunuh bayar 4 juta. Makin banyak pembunuhan. Satu dinar sama dengan 4,25 gram. 4,25 gram kali berapa tadi? 1000 sama dengan 4.250 gram. 4.250 gram kali 1 gram 1 juta sama dengan 4.250 4.250.000.000. Tulis. Menurut hitungan sekarang tahun 2021 bulan Agustus, 4.250.000.000. Itulah maka diangsur 3 tahun tuh bukan 4.250.000. Murah betul lah membunuh. Membunuh kambing itu. Ingat itu, kata kuncinya di mana? 4,25 gram. 425, 425, 425, 425, 425. Waman siapa? Qatala membunuh. Mukminan orang beriman. Khotoan
tersalah, tak sengaja, keliru. Fatahriru raqabah, hukumannya membebaskan budak mukminah beriman. Wadiyatun, dan membayar diat. Musallamatun, yang diserahkan ila ahlihi, kepada keluarga korban terbunuh. Dalam ayat tersebut diwajibkan membayar diat, bukan kisos. 3. 3. Seperti sengaja. Syubuhul amad, seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang. Memukulnya sengaja, tapi niatnya bukan Bunuh. lepak tempelengnya. Dia mukul, tapi mati orang tuh. Tapi dalam alat yang enteng, tak biasanya tidak untuk membunuh. Tempelengnya tempeleng bukan bunuh. Misalnya dengan cemeti, cambuk, lingkari, cemeti, cambuk. Kemudian orang itu mati dengan cemeti. Dalam hal ini tidak wajib kisos, hanya wajib membayar diat yang berat atas keluarga yang membunuh. Keluarga? Gimana keluarga? Kalian mau ini anak ini kita bunuh atau kita bayar diat? Berapa diatnya Pak Hakim? 4.250.000.000. Bunuh aja lah dia Pak Hakim. Nyampah aja dia tuh. Mana ada duit kami 4 miliar? Tetap tidak. Tak bisa, ini bukan pilihan. Tetap dibayar diat. Syarat-syarat wajib kisos. Baca. Syarat wajib kisos. Hmm. Pembunuh. Orang yang membunuh itu sudah balik dan berakal. Orang yang membunuh itu sudah balik dan berakal. Maka anak kecil jangan dikasih senjata tajam. Anak kecil jangan dikasih pistol. Mesti dikunci kalau dia polisi tentara di rumah. B. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Kalau ada seorang bapak membunuh anaknya, si bapak tidak dikisos. C. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud dengan derajat di sini ialah agama dan merdeka. Yang dibunuh tak kurang derajatnya. Yang dibunuh itu bukan budak. Yang dibunuh budak, yang membunuh orang merdeka, lain hukumnya. Yang dibunuh orang kafir, yang membunuh orang beriman, lain hukumnya. Yang dimaksud? Begitu juga anak dengan bapak. Oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir tidak berlaku kisos. Begitu juga orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba, dan bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya. 3. Orang merdeka membunuh budak, tidak dikisos. Bapak membunuh anak, tak dikisos. Orang beriman bunuh orang kafir, tak dikisos. Tapi bayar Diat. D. Dia yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian. Nah, maksudnya orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya, bukan dia yang halal darahnya. Ada orang yang halal darahnya. 3. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Siapa yang melakukan yang 3 ini maka halalnya darah. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Orang yang membunuh halal darahnya. Artinya apa? Boleh dia dibunuh. Yang kedua, as-sayyibuz zani. Sudah menikah, berzina dia. Sudah berlaki, sudah berbini, berzina dia sama orang lain. Maka dia juga halal darahnya. Dilempar batu sampai mati, dirajam namanya. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang orang murtad halal darah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Al-hurru orang merdeka, bil hurri dengan orang merdeka, wal abdu budak, bil abdi dengan budak. La yaqtul muslimun bi kafirin. Muslim tidak dihukum bunuh kalau dia membunuh orang kafir. La yuqadul abu min ibnihi. Bapak tidak dihukum bunuh kalau dia membunuh anaknya. Tiap 2 orang yang berlaku antara keduanya qisas, berlaku pula antara keduanya hukum potong tangan. Qata' dengan syarat seperti yang telah disebutkan pada syarat qisas, ditambah dengan syarat-syarat di bawah ini. 1. Baca. 1. Hendaklah nama jenis kedua anggota itu sama. Misalnya kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, di bawah dengan di bawah, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak dipotong kiri dengan kanan, tidak pula kaki dengan kanan, tidak dipotong ibu jari dengan kelingking. Mesti sesama, mestinya sama. Kalau kiri, kiri, kanan, kanan.
Jangan hilang ibu jari dihukum kelingking, tak bisa. Kenapa kelingking? Dapat diskon Pak Hakim? Oh, tak bisa. Keadaan anggota yang terpotong tak kurang dari anggota yang akan dipotong. Oleh sebab itu tidak dipotong tangan yang sempurna dengan tangan syalal lumpuh. Syalal itu lumpuh. Tiap-tiap anggota yang terpotong dari peruasannya. Kalau tangan, nih ruasnya. Ruas, jangan dipotong di tengah. Potong di ruas. Sini, sini, sini. Berlaku pada kisos, seperti dia harus potong pula. Adapun luka tidak dikisos, tapi yang jelas dapat disamakan dengan ukuran panjang, lebar dan dalam. Dilukai pipinya, maka diukur berapa senti yang dilukai itu. 5 senti, dalamnya 2 mili. Nah, segitu pula pipi dia dilukai. Diat, denda. Yang dimaksud dengan diat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan pada hukum bunuh. Diat ada 2 macam, diat berat, diat ringan. 1. Denda berat, yaitu 100 ekor unta. 100 ekor onta. 1 ekor onta murah-murahnya 50 juta. 50 juta kali 100 5 miliar. Pilih mana? Pilih 100 ekor onta atau 1.000 dinar? 1.000 dinar, dapat diskon 150. Kenapa Ustaz tidak pakai onta? Kenapa Ustaz pakai dinar? Di mana kita mau beli onta di Pekanbaru? Burung onta pun tak ada. Ya kan onta. Itu maka saya pakai dinar. Dinar ada di mana-mana. Terus? Dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun. 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. 40 ekor unta betina yang sudah bunting diwajibkan dengan dibayarkannya 100 ekor onta ini, terobatilah hati orang yang anaknya mati tadi. Sibuklah dia mengurus onta beranak, maka mengobati walaupun tak dapat ditebus. Anak mati, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan, dikasih makan, mati. Kasih 100 ekor onta, biar supaya otaknya normal balik. 40 ekor onta betina yang sudah mengandung diwajibkan denda berat karena A. Sebagai ganti hukum bunuh yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh membunuh sendiri. Yang membunuh itu wajib membayar. Man siapa? Qatala membunuh, muta'ammidan sengaja. Dufi'a dia wajib membayar. Ila aulia kepada wali. Maktul orang yang dibunuh. Fa insya'u kalau mereka mau memaafkan. Qatalu wa insya'u. Tapi kalau mereka tak mau dibayar, mereka mau bayar balas hukum kisos, maka tak bisa dibayar. Berarti mesti akhazud diyat wa hiya salasuna hiqqah. 30 hiqqah, salasuna jaz'ah. 30 jaz'ah, arba'una khalifah. 40 khalifah. 30 unta 3 masuk 4 tahun, 30 unta 4 tahun masuk 5, 40 unta betina sedang mengandung. B. Melakukan pembunuhan seperti sengaja. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya. Dendanya sama, tapi yang membayar keluarganya. Diangsur dalam waktu 3 tahun. Agak ringan sedikit. Bisa kredit 3 tahun. Tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga. D. 2. Denda ringan. Denda ringan. Banyaknya 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5. Ya. 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun. 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun. 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun. 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun. 20 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiga. Agak ringan. Yang membuat berat nomor 1 tadi 40 ekor onta hamil. 40 ekor onta hamil itu sama dengan 80 ekor onta. Karena onta hamil membawa anak 1. 2. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta.
Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham. Kira-kira 37,44 kilogram perak. Kalau denda itu masuk bagian denda berat ditambah sepertiganya. Lebih kurang aja sama dinar tadi. Ringannya denda dipandang dari 3 segi. 1. Jumlahnya dibagi 5. 2. Diwajibkan keluarga yang bersangkutan. 3. Diberi waktu selama 3 tahun. Sama aja nih Pak Ustadz, kan 100 ekor onta juga. Tak sama. Kenapa? Yang satu ontanya hamil, satu tidak. Yang ini mesti cash, yang ini bisa 3 tahun kredit. Yang ini yang membayar dia sendiri, yang ini kongko-kongko patungan keluarga. Itu maka disebut ringan. Beratnya denda dipandang dari 3 segi juga. Jumlah dendanya hanya dibagi 3. Sedangkan tingkat umurnya lebih besar. Denda diwajibkan atas yang membunuh sendirian. Denda wajib dibayar tunai, tak bisa kredit. Telah diterangkan tadi bahwa denda karena ketidaksengajaan semata-mata adalah denda ringan. Denda ini dijadikan denda berat dari 1 segi, yaitu keadaannya dengan salah satu dari 3. Dan sebab di bawah ini. Apabila terjadi pembunuhan di tanah haram Makkah. Berapa kilometer tanah haram? Masih ingat? 42 kilometer. Terjadi pembunuhan di situ. Haram. Haramnya berlipat-lipat ganda. B. Apabila terjadi pembunuhan pada bulan haram. Bulan haram itu 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita ini bulan haram. Ya, Zulhijjah sekarang. Nanti habis Zulhijjah masuk Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sebulan lagi nanti mau bulan puasa, yaitu bulan Rajab. C. Apabila yang membunuh itu mahram dari yang membunuh. Ada hubungan darah, maka berat hukumannya. Keterangannya adalah berdasarkan perbuatan para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dalil ini berdasarkan pada pemeriksaan sampai kepada sepakat sahabat-sahabat atau tidak. Keterangan ini diambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar kitab fikih mazhab Syafi'i. Denda perempuan kalau terbunuh adalah perempuan adalah 1/2 dari denda laki-laki. Diatul mar'ah, denda perempuan, ala nisfi setengah min diatir rajul, dari hukum diat laki-laki. Jadi kalau setengah 1000 dinar 500. Denda orang yang beragama Yahudi atau Nasrani adalah 1/3 dari denda orang Islam. Denda orang yang beragama Majusi 1/15 dari denda orang Islam. Keterangannya berdasarkan perbuatan para sahabat. Begitu dulu sahabat Nabi memberlakukan. Disempurnakan diat sebagai diat membunuh orang apabila terpotong anggota-anggota berikut ini atau melenyapkan manfaatnya: 2 tapak tangan, 2 kaki, hidung, 2 telinga, 2 mata, lidah, bibir, kemaluan, membisukan, membutakan orang, menghilangkan pendengaran, menghilangkan penciuman, menghilangkan akal. Rasulullah telah berkirim surat kepada penduduk Yaman. Di antara beberapa hukum yang beliau terangkan dalam surat itu adalah wa inna fil amfi, hidung, iza apabila u'iba dipotong, jad'uhud diat seluruhnya, dendanya 1 diat penuh. Wa fil lisan, lidah, diat, dendanya diat penuh. Wa fis syafatain, bibir, diat, wajib bayar denda penuh. Wa fil baydatain, wajib bayar diat penuh. Alat kemaluan, wajib bayar diat penuh. Wa fil ainain, 2 biji mata, wajib bayar diat penuh. Wa fil rijli, potong kaki, wajib bayar diat penuh. Memotong anggota tubuh ini wajib membayar diat penuh. Tiap-tiap anggota yang tidak dapat dilakukan qisas padanya karena tak dapat disamakan, wajib membayar pengganti kerusakan. Tidak bayar diat, tapi pengganti kerusakan. Caranya, kita tentukan misalnya orang itu sebagai hamba. Berapa kekurangan harganya karena kerusakan itu? Umpamanya sebelum mendapat kerusakan dia berharga 1000. Sesudah dirusak harganya menjadi 900. Maka diganti berapa? 1/10. 100. Ini budak sehat.
Berapa harganya? 1.000. Tiba-tiba datang orang mencelakainya, sehingga tangannya sakit sebelah, tak lagi bisa menimba air. Harganya turun jadi 800. Maka orang yang mencelakai itu dikenakan denda berapa? 200. Lanjut. Dakwaan pembunuhan dengan tidak ada saksi. Dakwaan di situ tuduhan. Dakwaan lingkah itu tuduhan. Misalnya Misalnya ada seseorang terbunuh, ada orang mati, tetapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya. tak tahu entah siapa membunuh. Saksi pun tidak ada. Saksi tak ada. Keluarganya mendakwa seseorang, Nah, sedangkan dakwaan itu disertai dengan qarinah, tanda-tanda yang kuat, sampai menimbulkan sangkaan boleh jadi saya curiga yang membunuhnya ini si Anu, Pak Hakim. Ada kau nengok? Tidak. Saksi tak ada juga. Dari mana kau tahu dia yang membunuh? Tercium bau parfum di situ. Dan yang punya minyak wangi ini cuma dia di kampung. Itulah indikasinya. Sampai menimbulkan sangkaan boleh jadi dakwaan itu benar. Untuk menguatkan dakwaan itu di muka hakim, dia boleh bersumpah 50 kali. Wallahi, wallahi, tallahi, billahi, wallahi, tallahi, billahi, wallahi, tallahi, billahi. Aku bersumpah memang tak ada yang lain, Pak Hakim. Beberapa hari ini memang dia ada mengancam kemarin waktu habis sarapan pagi makan katupek gulai paku. Ku bunuh kau nanti. Sesudah bersumpah dia berhak mengambil diat. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda yang kuat, maka orang yang terdakwa itu berhak bersumpah. Tak ada tanda-tanda, tak ada indikasi, maka yang si tertuduh itulah yang bersumpah. Kalau ada tanda-tanda, siapa yang bersumpah? Yang menuduh yang bersumpah. Kalau tak ada tanda-tanda, siapa yang bersumpah? Yang dituduh. Yang tertuduh bersumpah. Hal ini menurut aturan dakwaan yang tidak bersaksi. Adapun dakwaan yang lain dari membunuh tidak dapat dengan sumpah, tetapi mesti ada saksi. Potong tangan, potong telinga, hilang mata, hilang hidung, hilang bibir, hilang kaki, tak bisa dengan sumpah. Kasus pembunuhan saja yang bisa sumpah. Lanjut. Kafarat membunuh orang. Kafarat, lingkari kafarat, tebusan. Telah diuraikan tentang kewajiban orang yang membunuh orang, yaitu menyerah agar dia dibunuh pula, atau bayar diat, atau dibebaskan. Selain itu dia wajib pula membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba. Inilah cara Islam menghilangkan perhambaan di dunia. Bagaimana cara menghilangkan perhambaan di dunia? Siapa yang membunuh maka dia wajib membebaskan budak. Kalau tidak mampu memerdekakan hamba, misalnya seperti sekarang tak ada hamba, tak ada lagi hamba, maka dia wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. Pernah kalian puasa 2 bulan berturut-turut? Nanti kalian tes. Saya pernah puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan karena saya membunuh, mau ngetes saja. Bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, nyambung Ramadan, 3 bulan. Jangan puasa nanti mati. Tak mati, hidup. Setengah mati, tidak juga. Enak puasa 3 bulan. Bagus. Apalagi perempuan mau kurus, puasalah. Kalau perlu setahun puasa. Terus waman siapa? Qatala membunuh. Mukminan orang beriman. Khata'an tak sengaja. Fatahriru raqabah, maka dia wajib membebaskan budak. Mukminah, budaknya itu beriman. Faman lam yajib, siapa yang tak sanggup? Fasiyam, apa itu siam? Siam. Puasa. Syahra ini 2 bulan, bukan artis. Mutatabi'aini berturut-turut. Udah sampai 35 hari batal, ulang balik dari nol. Udah sampai 36 hari batal, ulang balik dari nol. Sampai 60 hari. Taubatan minallah. Begitulah dia kalau mau dapat taubat dari Allah. Oh, jadi kalau udah puasa 2 bulan tak bayar denda lagi? Bukan. Ini bukan pengganti denda. Ini tambahan.
Enak betul lah 4 miliar 250 juta bisa ditebus dengan denda. Bisa ditebus dengan puasa. Banyak loh orang mati. Kenapa kau bunuh dia? Aku udah siap puasa 2 bulan Pak Hakim. Begitulah tentang hukum kriminal dalam Islam. Pembahasan kita sekarang hukum hudud.